obrolan tentang hati, obrolan tentang rohani yang semoga membawa manfaat bagi kita semua. Yang bisa menjadi wali adalah seorang wali, karena mereka dari segi rohaniah itu sudah saling bisa mengetahui antara kehikmahannya dan juga ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia memang betul-betul sama perjalanannya, dia pasti dia mengenal satu sama lain itu. Maka sama perjalanan seorang yang kembali pada Allah Subhanahu wa taala, dari segi hatinya memang sudah terbuka. Ketika sudah terbuka, maka seorang itu bisa mengetahui dirinya. Ketika dirinya itu memang sudah tahu komunikasi dengan Tuhannya, maka memang di situ timbul hikmah. Timbul hikmah dalam artian memang kita sering merasa ada apa di sebelah kita, di samping kita dan sebagainya. Itu memang terkadang ada yang mengikuti kita dari roh-roh yang suci tersebut. Gitu. Jadi kadang-kadang ketika ada orang merasa bahwa ketika orang lagi menempuh perjalanan itu, perjalanan menuju itu, Ada market begitu, kita orang itu kan merasa tidak sendiri. Dengan dia dalam proses wirid atau mungkin ada seolah bukan hanya saya sendiri, ternyata kayaknya merasa pun ada di luar manusia yang ikut di belakang kita atau ikut berkerumun atau ikut itu berarti bisa dikatakan sebenarnya memang seperti itu ya. Apa hayalannya orang itu terus saja ya? Tidak, ketika kita sudah memang terbuka hatinya dalam kontekstual spiritual kita memang sudah terbuka, maka memang betul ketika kita berzikir saja para malaikat itu mengerumuni kita. Nah, ketika malaikat mengerumuni kita, maka insya Allah di situ ada nur ilahi, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita didekati oleh orang memang ruh-ruh suci. Seperti ketika kita hadroh, mengirim Fatihah kepada Nabi, mengirim Fatihah kepada sahabat, mengirim Fatihah kepada wali-wali, itu memang kita tersambung dengan rohaniah mereka gitu. Jadi kemungkinan besar kita merasakan kehadiran mereka gitu. Tapi kita memang kan terkadang tidak tahu siapa yang hadir atau siapa gitu, karena memang lagi belajar gitu. Tapi orang-orang yang memang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, memang mereka ya tahu siapa yang hadir dan wejangan-wejangannya apa, mereka diwejar gitu. Atau mungkin gini juga ya, ketika kita mungkin mendoakan katakanlah orang yang soleh lah ya, orang soleh yang sudah meninggal gitu ya. Nah, ketika kita katakanlah mengirimkan Al-Fatihah kepada mereka, ada kemungkinan dulu pengikutnya yang orang yang sudah meninggal itu dalam bentuk makhluk yang selain manusia kan mungkin masih hidup masih hidup, kemungkinan itu juga akan mendekat ke orang yang mendoakan tuannya ya. Katakanlah contohnya kayak Pangeran Diponegoro dulu dia berjuang kita karena menghargai jasa perjuangannya kita kirim malah Fatihah ke Mbah Pangeran Diponegoro, katakanlah seperti itu. Nah itu kontinu, kemungkinan juga pengikut Pangeran Diponegoro yang dulu dalam bentuk yang lain akan mungkin entah itu senang apa berterima kasih ikut mereka kita yang mendoakan begini Pak ya. Itu memang seperti itu. Jadi ketika kita mendoakan orang-orang soleh seperti tadi yang dikatakan Pangeran Diponegoro ataupun sekaligus Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, ya pengikut-pengikutnya juga kan ikut didoakan, sehingga mereka mengikuti juga
merapat dengan orang-orang yang mendoakan. Gitu. Jadi di situ memang betul-betul orang tersebut menyatu dengan mereka. Gitu. Dikatakan di akhirat nanti kan akan diberi dipisahkan golongan-golongannya ataupun dikumpulkan dengan orang yang sekufu gitu kan, orang yang memang seperjuangan, orang yang sepaham dan sebagainya. Di situ kembali lagi ke hati kita kalau sudah terbuka memang bangsa-bangsa ruhaniah dari jin atau dari malaikat atau jin juga bisa masuk ke kita apabila hati kita terbuka. Bukan jin yang Islam saja, terkadang jin yang kafir pun akan menggoda kita dan sebagainya gitu kan, bisa juga. Ini Pak juga kadang kita juga, ini kan tadi sudah adalah kasus tentang orang atau aulia yang sudah meninggal. Bagaimana kalau kita mendoakan orang yang masih hidup? Nah, dia seorang aulia dan sebagainya, kayak mungkin katakanlah habaib, keluarga habaib atau proyai dan sebagainya, kita doakan. Nah, kita doakan itu setiap hari, ya katakanlah setiap habis sholat kita doakan mereka karena jasanya mereka membangun umat dan sebagainya. Nah, dia masih hidup Pak. Nah, kira-kira itu mereka tahu tidak ya? Kira-kira apakah mereka akan tahu kita yang mendoakan? Apa mungkin di saya katakannya bisa mendoakan ulama A, dia bilang masih hidup. Apakah saya di unsur di dalam penglihatannya beliau itu ada kode, ada password tertentu yang ayo berapa secara dengan pengalaman? Kalau ada istilahnya kode-kode tertentu mungkin tidak ada, sesuai dengan tingkatannya mungkin. Ketika orang tersebut sudah tingkatannya sudah ma'rifat, mereka itu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa kok hati saya seperti ini, seolah-olah ada yang mendoakan. Mereka tahu siapa yang mendoakan. Nah, ketika itu dia merenung, mungkin dia tahu, oh si A itu ya, langsung sinyalnya langsung terdeteksi, oh dia itu yang mendoakan saya. Atau mungkin bisa juga oleh Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan dalam mimpi gitu. Dan juga ada juga yang kita doakan, dia hanya merasa tapi tidak tahu siapa yang mendoakan gitu. Tapi biasanya sebaliknya, ketika dia itu nggak tahu ya, karena dia tahu rasanya didoakan oleh seorang dia yakini, maka dia kembalikan berdoa kepada orang tersebut walaupun iya sapa dan sebagainya gitu. Itu biasanya seperti itu. Kan kalau mendoakan orang yang sudah kenal lah, kan ini gampang lah ya. Kadang-kadang kita mendoakan seorang yang kita juga belum pernah ketemu dengan beliau, tapi kayaknya kok kita doakan saja lah, kadang-kadang seperti itu. Nah, pertanyaannya kan tadi, ternyata dia juga merasa gitu ya. Insya Allah merasa duniaan itu akan ngefek. Memang merasa sih. Ketika didoakan itu terasa. Nah, mungkin kan itu juga salah satu sebenarnya itu olah batin kita. Mungkin kalau saya menyimpulkan, kita mungkin tidak seperti Lutfi, kita mungkin kesuaraannya kita tidak kayak siapa lah yang ulama-ulama tasawuf dan sebagainya, mungkin kita nggak seperti tingkatan beliau. Tapi ketika kita mendoakan beliau dan walaupun kita belum pernah berjumpa, kayaknya kok itu akan membawa suasana hati kita, mempercepat untuk kayak lah tingkat spiritual naik seperti itu. Kayak apa Pak? Itu memang betul. Jadi kita ketika mendoakan seorang yang solih ataupun bahkan tadi yang dikatakan Habib Lutfi yang sudah mursyid dan sebagainya, otomatis hati kita tersambung. Ketika hati kita tersambung, disitulah kan ada timbul cinta, cinta walaupun belum bertemu secara jasadiah gitu ya. Tapi secara rohaniah kita mungkin pernah memandang fotonya dan sebagainya, sehingga kita
bisa tersambung dengan beliau, bahkan terkadang terbawa mimpi, ya, terkadang terbawa mimpi bertemu dengan beliau karena kita sudah ada sambung kirim Fatihah kepada beliau. Dan ketika itu mengapa seperti itu? Karena itulah barokahnya orang-orang yang kita doakan gitu. Kita tersambung, sehingga tersambung dengan mereka juga mengalirkan barokah atau apa dikatakan hikmahnya kepada kita. Makanya kan kumpulono wong soleh, karena di dalam orang soleh tersebut banyak sekali memang petunjuk-petunjuk rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di akhirat ditanya kita, siapa teman kita, kan begitu. Akan ditanya lagi sampai 4 teman kita belum bertemu dengan orang soleh, kelimanya mungkin bertemu dengan orang soleh, punya teman orang soleh, maka dia akan menjadikan jembatan kita untuk diselamatkan oleh Allah. Seperti itu. Itulah perjalanan ruhaniah seseorang di dalam kebukanya hati. Memang sebenarnya itu kita tidak ada ruginya ketika kita mendoakan siapapun ya. Betul. Jadi tidak akan ada ruginya. Doa yang kita berikan kepada mereka walaupun mereka. Iya, karena pada hakikatnya doa itu kan akan mantul pada diri kita sendiri. Ketika kita mendoakan kepada seorang dengan baik gitu, maka insya Allah kebaikan itu pun akan datang kepada kita. Begitu juga kita mendoakan pada orang itu buruk, maka keburukan mereka juga akan masuk kita. Maka betul-betul kita doakan saudara-saudara kita ataupun guru-guru kita dengan memang yang baik, biasanya dengan semoga beliau yang masih hidup panjang umur, yang barokah, yang manfaat ilmunya, justru itu akan kembali kepada diri kita. Jadi tidak ada ruginya kita mendoakan kebaikan kepada mereka, bahkan mungkin kepada musuh kita yang berbuat zalim kepada kita pun sebenarnya kita mendoakan itu pun tidak ada ruginya. Di situ memang berat, tapi itulah sebenarnya olah spiritual juga yang mungkin semacam itu yang perlu kita lakukan. Memberi kepada orang yang kita sukai itu sudah hal yang umum baca, tapi bagaimana sulitnya memberi atau memaafkan orang yang menyakiti kita.